Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit informasi. Yang pertama adalah pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar tahun ini sudah siap menerima santri baru tingkat ula, usta, dan ulia atau SD, SMP, SMA. Kita terima dari umur 7 tahun. Dan alhamdulillah tahun ini juga ada kelulusan. Dan insya Allah ada 3 orang anak putri yang akan mendapatkan beasiswa sekolah universitas yang ada di Jakarta. Kemudian ada 4 orang anak santri kami juga yang putra yang akan berangkat kuliah di Hadramaut setelah Idul Fitri nanti. Siapa tahu jamaah ada punya anak, keponakan, cucu dan sebagainya ingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap untuk menerimanya. Yang kedua, seperti biasa kami infokan bahwa umrah bulan Ramadan insyaallah ada keberangkatan di tanggal 10 Maret, 12 hari, pesawatnya Garuda atau Saudi Arabia Airlines. Kemudian hotelnya di Mekah Sawaidul Khair dan di Madinah adalah Andalus Royal. Yang ingin berangkat umrah tanggal 10 Maret 12 hari itu biayanya adalah 35 juta. Dan siapa yang kepingin umrah Lailatul Qadar 10 malam terakhir sampai hari raya Idul Fitri itu harganya 38 juta. Yang ingin full Ramadan kami buka dengan harga 60 juta rupiah. Dan siapa yang kepingin berangkat haji tahun ini kami buka harga dengan harga 210 juta. Hotelnya di Mekah Hotel Hilton dan di Madinah Hotel Royal Andalus dan sekitar dekat situ. Kemudian umrah bulan Syawal, siapa tahu ada yang kepingin berangkat di bulan Syawal, insyaallah tanggal 16 Syawal kita akan berangkat. Itu seperti biasa 32 juta rupiah 12 hari, sudah dari Balikpapan Jakarta, Saudi, pesawat Garuda atau Saudi atau Qatar. Hotelnya sama tadi Sawaidul Khair sekitarnya atau Andalus di kota Madinah. Yang kepingin berangkat umrah, insyaallah kami siap untuk melayani niat para jamaah semua. Baik, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas auqatus salah, waktu-waktu salat, dan juga kita membahas tentang permasalahan keuzuran seseorang yang meninggalkan salat. Alias kalau dia meninggalkan salat, dia tidak berdosa tetapi wajib mengqadha dan dianjurkan untuk bersegera mengqadhanya. Kemudian kita akan bahas lagi permasalahan yang baru. Seperti kita katakan tadi, salat di awal waktu itu
jelas sepakat para ulama itu adalah afdal dilaksanakannya. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fadilah keutamaan salat di awal waktu. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Kata Nabi, sebaik-baiknya amalan ibadah adalah seseorang yang melaksanakan salat di awal waktu. Dalam hadis Imam Dailami, Nabi kita juga bersabda, fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan salat di awal waktu daripada salat di akhir waktu itu seperti halnya keutamaan akhirat dibanding dunia. Tentu akhirat, negeri akhirat, surga maksudnya, itu lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Itulah gambaran orang yang salat di awal waktu. Di dalam hadis Imam Daruqutni, Nabi juga bersabda, awwalu waqti ridwanullah, awwalul waqti ridwanullah. Bermula salat di awal waktu itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Kalau ada orang salat di tengah waktu, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Wa akhiruhu afullah. Dan orang yang salat di akhir waktu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, yakni dimaafkan sajalah dari Allah. Nah, karena begitu banyaknya hadis-hadis yang berkaitan tentang salat di awal waktu, yakni fadilah salat di awal waktu, maka para ulama mengatakan tentulah salat di awal waktu itu lebih baik orang yang salat di tengah, apalagi di akhir waktu. Nah, kemudian para ulama kita mengatakan berapa lamakah waktunya orang salat di awal waktu itu, yakni dinamakan awal waktu itu yang berapa lama waktunya. Nah, para ulama kita banyak mengatakan bahwa seseorang itu dikatakan mengerjakan salat di awal waktu itu adalah orang yang sekedar waktu menjawab adzan, kemudian salat 2 rakaat, ya, menjawab adzan, kemudian dia berwudu, kemudian dia berpakaian dan melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi sekedar menjawab adzan, kemudian berwudu, bersuci, mungkin kalau dia mau buang hajat, dia buang hajat lebih dahulu, kemudian dia berwudu, kemudian dia berpakaian, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, ini diperkirakan oleh ulama, terutama Syekh Ismail Al-Yamani. Beliau mengatakan bahwa orang yang melaksanakan atau dinamakan orang itu melaksanakan salat di awal waktu itu adalah sekedar 20 menit pertama. Ini kita tadi maghrib jam berapa ini? Nah, jam 7, jam 6 lewat berapa? Setengah 7. Nah, sekarang sudah lewat ini. Jadi kalau ada orang salat sekarang ini namanya salat di pertengahan waktu, bukan di awal waktu sudah. Nah, jadi 20 menit pertama itu awal waktu. Masuk selanjutnya sudah di pertengahan waktu seperti ini. Nah, masuk lagi terakhir ya sudah di ujung-ujung waktu. Ya, ini sekedar hanya melepaskan kewajiban aja itu. Namun kata ulama, walaupun salat di awal waktu itu adalah fadilahnya, keutamaannya itu sangatlah besar, tetapi kata ulama ada beberapa permasalahan kita mengakhirkan waktu salat. Terkadang itu lebih afdal daripada orang salat di awal waktu. Nah, di sini dikatakan ada 9 permasalahan. Kalau kita mempunyai salah satu permasalahan yang 9 ini, maka mengakhirkan waktu salat baik di pertengahan atau di akhir itu lebih afdal daripada orang yang salat di awal waktu. Walaupun tadi hukum asalnya salat di awal waktu lebih utama, tapi kasus ini ada 9 permasalahan,
ternyata salat di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu lebih afdal daripada orang yang salat di awal waktu tadi. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang kalau dia salat di awal waktu maka dia salat dengan tayamum. Tapi kalau dia menunda waktu maka dimungkinkan dia akan salat dengan cara berwudu. Maka kata ulama, mengakhirkan waktu salat tapi dengan cara berwudu itu lebih afdal daripada orang yang salat di awal waktu tapi dengan cara tayamum. Balikpapan umpama kehabisan air, sudah masuk waktu zuhur, kita salat di awal waktu dengan tayamum, sah saja. Cuman kalau kita akhirkan sedikit, katanya dari PDAM nanti jam 2 akan nyala. Ya katanya, ya kita ambillah secara yakin, insyaallah jam 2. Nah kita tunggu jam 2 salat zuhur kita dan kita mendapatkan air lalu kita berwudu, itu lebih afdal yang kita salat di awal waktu dengan tayamum tadi. Ini juga kasus ya, kalau berangkat umrah nih ya. Kalau kita berangkat umrah baik dari Jakarta ataupun dari Surabaya, itu hampir rata-rata biasanya kita itu berangkatnya kebanyakan jam 2 atau sore sekalian. Ya. Sore sekalian. Nah, artinya kalau kita berangkat jam 2 kita kan salat zuhur dan asar, jamaah takdim itu sudah kita kerjakan di bandara, di Surabaya atau di Jakarta kita sudah mengerjakan itu. Tapi kalau kita maghrib dan isya pasti berada di pesawat. Cuman biasanya kalau kita berangkat jam 2 atau jam 3 kita akan sampai di Jeddah atau di Madinah itu malam. Kalau kita berangkat jam 2 nih ya, kalau dari Jakarta 9 jam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, jam 11 malam. Jam 11 malam, dikurang lagi 4 jam. 11, 10, 9, 8, 7. Ya ini kurang lebih kita maghrib nyampe kita di Jeddah atau di Madinah. Tapi nggak mungkin kita jam 7 itu langsung bisa sholat. Kita harus ngantri dulu imigrasi, ngantri barang dan sebagainya dan seterusnya. Saya biasanya pribadi kalau berangkat itu tidak sholat maghrib, isya. Tunggu sampai di Jeddah atau di Madinah, ya tergantung turunnya di mana pesawatnya. Baru saya melaksanakan jamak takhir di Jeddah atau di Madinah tadi. Ini lebih afdal. Kenapa? Karena kita melaksanakannya dengan cara berwudu. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah seperti itu. Yang kedua, kalau kita salat di awal waktu akan mengerjakan dengan cara sendiri. Tapi kalau kita salat di akhir waktu atau di pertengahan waktu, kita akan salat dengan cara berjamaah. Gimana ini? Mana yang afdalnya? Maka yang afdalnya kita menunda waktu salat tetapi dengan cara berjamaah daripada salat di awal waktu tapi sendirian. Nah, ini mungkin sering terjadi nih ya, sering terjadi. Artinya dalam masalah ini berjamaah itu lebih diutamakan walaupun salatnya di pertengahan waktu daripada salat sendirian walaupun di awal waktu. Dulu waktu saya masih jadi anak buahnya Pak Haji Soleh, itu sering kita Pak Haji ya ditugaskan sama Pak Haji di mana namanya wali kota, kantor wali kota, ada acara ini, ada acara itu, macam-macam lah acara itu. Ya seminar ini, seminar itu. Ya terkadang kumpul ini, macam-macam lah acara. Nah biasanya itu kalau pas zuhur
Kalau acara kan biasanya itu jam 8 umpama, itu pembukaan dulu. Setelah itu jam-jam 9 setengah 10 apa namanya itu break, kopi break ya Pak Haji ya, kopi break, minum kopi, teh, ada kue macam-macam dan seterusnya. Nah sampai jam 12 lah, di situ ada tulisannya isoma. Saya terus terang dulu Pak Haji nggak tahu itu apa isoma itu, ini bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah, nggak paham saya itu. Jadi tanya sama teman-teman, apa arti isoma itu? Oh itu singkatan istirahat, sholat, makan. Istirahat, sholat, makan. Tapi ternyata prakteknya bukan isoma Pak. Imaso. Saya pernah itu, jadi pas waktu adzan zuhur sudah di at-taqwa, saya ajakin teman-temannya, kita sholat dulu ya. Jangan katanya. Kenapa jangan? Kalau kita sholat dulu, satu, tidak ada yang sholat dulu pertama. Kedua, kalau kita sholat dulu baru kita makan, habis tuh makanan. Jadi gimana? Makan dulu. Sudah kita makan dulu. Jadi ada yang nyelentuk di belakang, dia bilang, Pak kita sholat itu nomor berapa sih, kata dia kan. Saya bilang nomor 2. Nomor 1 apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata saya. Jadi ini masukkan aja Pak Haji ya. Bukan isoma, imaso aja nanti tulisannya itu. Istirahat, makan, sholat ya, ala kulli hal. Nah jadi seperti itu ya. Menunda cara sholat tadi untuk berjamaah lebih afdal daripada kita sholat di awal waktu tapi sendirian. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat kalau di awal waktu dalam keadaan marah, tapi kalau dia menunda sedikit dia akan meredakan amarahnya. Maka ini lebih afdal dia menunda sholat tadi dengan hati yang tenang daripada dia sholat di awal waktu dengan hati yang lagi panas, lagi emosi. Karena kalau orang sholat tuh ya lagi emosi, bahaya. Kenapa bahaya? Bukan bahaya apa-apa, ini doanya ngeri nanti. Doanya mengerikan. Kan sholat itu kan intinya doa. Umpamanya ada orang lagi berantem dengan istri, lagi berantem, istrinya marah atau suaminya marah, kemudian berangkatlah sholat. Itu bahaya dalam sholatnya. Doa sujud terakhirnya ngeri itu nanti. Bisa ngutuk istrinya atau istrinya bisa ngutuk suami. Ini jangan, tidak boleh. Belum tentu apa yang dia marah tadi itu benar. Apalagi dia nuduh ini, nuduh itu kan. Terutama perempuan kan sering nuduh suaminya macam-macam. Nuduh suaminya selingkuh lah, nuduh suaminya punya istri baru lah, ini macam-macam. Apalagi kalau sudah dengar isu-isu tetangga di luar. Nah, ditambah lagi nonton sinetron kelayangan putus, kelayangan putus atau apa itu? Nah, putus kelayangan atau apa? Layangan putus. Ya, aduh panas hatinya itu. Nah, jadi jangan, tenangkan dulu hati kita baru kita sholat. Begitu juga kita sama anak ya, mungkin sama bawahan ya, lagi kesel begitu, tenangkan dulu. Kalau masih belum tenang, bawa mandi. Maka kan kata Nabi kan kalau lagi marah tuh maka berudulah. Karena berudu itu untuk meringankan rasa marah. Nah, karena marah itu berasal dari api. Ya, marah itu berasal dari emosi setan dan setan itu berasal dari api. Padamkanlah api kemarahan setan tadi dengan air wudu. Kalau juga enggak bisa reda, mandi sekalian. Mandi. Tenang tuh, coba lihatin aja. Ya tenang tuh. Jadi ingat-ingat ya, kalau sedang emosi itu para ulama mengatakan tenangkan dulu dia, tenangkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti dia sholat tuh tenang, doanya yang baik-baik. Karena kalau dia lagi emosi, khawatir nanti ketika dia sholat doanya yang jelek-jelek. Dan memang begitu. Al-ghadabu zawalul aqli, kata ulama. Bahwa marah itu akan menghilangkan akal. Ya, orang yang sedang marah itu akan menghilangkan akal, menghilangkan
Ya akal tadi, tidak bisa berpikir dengan jernih kalau orang sudah marah itu. Kita umpama lagi marah di rumah, kemudian kita kerja, itu kerja kena karuan itu. Atau kita di kantor atau di kerjaan kita lagi emosi, lagi apa gitu ya, ketemu customer atau ketemu anak buah yang mucil dan sebagainya. Itu pulang kita bahaya tuh. Istri kita bisa jadi kena sasaran. Nggak tahu-tahu kenapa kata ini marah-marah. Karena itu bisa. Pokoknya orang marah itu akan menghilangkan akal sehatnya. Nah begitu juga di dalam hakim tuh. Orang yang memutuskan permasalahan yang kita kenal dengan hakim itu nggak boleh dia memutuskan dalam keadaan emosi. Ya, jadi banyak itu ya. Kalau kita baca kitab fikih tentang babul qadaya, bab tentang masalah persidangan, itu hakim tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah, nggak boleh. Dalam keadaan lapar, nggak boleh. Dalam keadaan senang yang berlebihan, nggak boleh. Nah ini bahaya nih, lagi senang begitu kan ya dapat kabar punya anak baru atau cucu baru, apa sajalah kegembiraan itu. Ini kalau dia tidak stabil hatinya, orang yang di sidang ini katanya saya lagi baik sama kamu, saya ringankan hukumanmu. Ini bahaya nih, ya, tidak adil hakim ini. Begitu juga kata ulama ketika kebutuhan biologisnya belum tersalurkan. Ini umpama sudah 1 minggu ini belum tersalurkan kebutuhan biologisnya, itu bahaya tuh, stres itu. Jadi tenangkan dulu. Kalau dia anda tenang, tidak boleh memutuskan hakim. Hakim tidak boleh memutuskan hukum. Jadi pulang dulu, datangi istrinya. Kalau nggak ada istrinya, ayah kawin dulu lah gitu. Ya. Itu bahaya itu ya. Nah, itu. Begitu juga halnya sholat tadi. Begitu juga halnya dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang balik dengan umur. Begini ya, seseorang anak laki-laki itu bisa balik dengan 2 cara. Yang pertama dengan keluar air mani, baik sengaja atau tidak sengaja, ihtilam, mimpi dan sebagainya. Kalau anak itu sudah pernah keluar air maninya, maka anak itu sudah dikatakan balik. Walaupun umurnya umpama masih 11 tahun dan seterusnya. Nah kalau anak itu belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar air mani, maka kata ulama umurnya itu dikatakan balik dengan genap umurnya 15 tahun. Ya, ini umur hitungan hijriah ya, bukan hitungan masehi. Jadi kalau ibarat kata dia lahir tanggal berapa? Tanggal 1 hijriah tahun 1000 berapa ini? Pokoknya hitungannya hijriah. Genap 15 tahun. Nah, umpama waktu lahirnya itu jam 3 siang. Jam 3 siang berarti nanti dia umur genapnya itu adalah di umur 15 tahun yang di jam 3 siang. Hitungan hijriah nih ya, bukan hitungan masehi. Bukan hitungan miladiah, hitungan hijriah. Nah kalau dia salat umpama di awal waktu 12:30 sudah adzan zuhur, tapi dia salatnya bukan dalam keadaan sudah balik. Nah kalau dia salat jam 3 siang, salat zuhurnya, maka itu lebih afdal kata ulama. Kenapa? Karena dia salat di jam 3 itu sudah dikatakan balik, artinya pahala yang dia dapatkan itu lebih sempurna lagi. Pahalanya itu pahala balik. Ya, pahalanya pahala orang balik. Karena kalau orang sudah balik itu kan dosa dan pahala dia yang nanggung. Tapi kalau anak itu belum balik, maka ada ulama mengatakan kalau dia belum balik melakukan satu kesalahan, tidak ada tanggungan dosa. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, ada dapat pahala, cuma tidak sebesar seseorang yang melakukan kebaikan setelah dia balik. Nah jadi itu kata ulama ya. Cuman jaranglah kita tahu ya, apalagi kita yang sudah umur 40-an ini ke atas ini kayaknya
Nggak tahu kita dulu lahir jam berapa, itu nggak tahu. Saya terus terang tanya sama mama saya nggak tahu mama saya, "Mak, ulun ini lahirnya kapan, siang kah malam?" Jar mama saya, "Lupa, aku lupa, siang kah malam itu." Kenapa? Karena punya anak aja sudah sampai berapa? Ada 6, lupa jadinya. Yang mana sudah. Ya. Nah, tapi kalau sekarang, zaman sekarang, masya Allah, jamnya sudah ditentukan, bahkan bisa ditentukan kita mau jam berapa ini mau lahirnya. Ya, makanya ada yang di tepat pas di waktunya di tepat-tepatin gitu lah. Tanggalnya sekian, bulannya sekian, tanggal cantik lahirnya. Ya apa yang disesar. Ya. Ala kulli hal. Baiklah ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau kita kedatangan tamu dan tamu itu belum dikasih makan, belum dilayani, maka kita lebih baik melayani tamu kita dulu, baru kita melaksanakan salat, walaupun dengan cara ditunda. Ya, kedatangan tamu nih ya, apalagi tamu istimewa gitu ya, tamu penting dan sebagainya. Tapi dengan catatan kata ulama, tamu itu belum diberikan jamuan. Artinya dia pas datang itu pas waktu mendesak ya. Tapi kalau sudah dikasih jamuan, sudah dikasih makan, kasih minum, sudah banyak ngobrol dan sebagainya, sampai waktu salat, maka kita boleh bilang, "Pak, ini sudah masuk waktu salat, kita salat dulu ya." Nah itu. Nah, tapi kalau seandainya dia datangnya kita belum melayani, nah ini sering terjadi kalau hari raya ya, masuk Idul Fitri itu. Kadang sering tuh tamu datang apa, ya sudahlah. Nah ini termasuk pengantenan nih, yang pengantenan ya. Karena pengantenan itu paling rame pas tamu datang antara jam 11 sampai jam 2. Nah itu rame-ramenya pas jam orang makan. Layani dulu orang, layani dulu. Nah, baru kita sholat. Walaupun di akhir waktu kata ulama itu lebih afdal daripada kita sholat, kita tinggalkan tamu. Nanti pas tamu datang, mana pengantinnya, mana bapaknya, mana ibunya, enggak ada. Katanya kalau begitu aku bawa lagi amplopnya katanya. Karena kan biasanya orang naruh amplop itu di mana? Di waktu salaman kan. Nah, enggak ada pengantinnya, enggak ada orangnya, mau salaman bagaimana? Bawa lagi amplopnya pulang katanya. Ala kulli hal. Yang keenam, salat di awal waktu tapi dengan cara mengantuk. Ya. Kalau kita salat di akhir waktu atau di pertengahan waktu, kita tidak mengantuk. Maka kata ulama, menunda waktu salat tadi tapi kita salat dengan keadaan segar mata, itu lebih afdal daripada kita salat di awal waktu tapi dengan cara mengantuk. Ini bahaya nih kalau ngantuk nih, terus terang. Saya ada waktu kemarin, waktu umrah ya, yang waktu bulan apa ini? Yang bulan Februari kemarin baru pulang seminggu yang lalu. Itu waktu di Madinah luar biasa, saya kena flu apa semuanya, hampir semua jamaah kena flu. Ya, dan bisa dikatakan kena flu semua, jangankan jamaahnya, imamnya aja batuk. Oh, kata imamnya. Apalagi jamaahnya batuk-batukan. Waktu itu pas jadwal ke Raudhah. Saya bilang sama jamaah, saya tidak bisa ke Raudhah, nanti ada yang bawa. Ya. Kenapa, Bu ya? Saya enggak kuat nih. Pasti enggak kuat karena habis minum obat. Ya. Kemudian kalaupun juga jalan nanti bahaya nih, bisa blank. Jadi waktu itu minum obat juga sudah nggak tahan lagi sudah karena terlalu meler hidung ini. Nah, ngantuk jam 2. Minum obat habis makan siang, minum obat, tiba-tiba langsung ngantuk. Orang adzan saja saya nggak bisa bangun. Orang adzan tuh nah, saking dropnya itu nggak bangun di salat asar itu, nggak bisa. Tenangkan dulu, sudah kurang lebih 1 jam baru bisa bangun. Paksa kita salat. Ya, nah itu udah apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita salat sambil mengantuk bahaya. Tenangkan dulu.
Tapi ingat, kita tidur ini jangan mentang-mentang aku tidur aja ngantuk dulu, nanti dulu. Kita ini boleh tidur asalkan kita yang yakin bisa bangun sebelum berakhirnya waktu. Tapi kalau kita tidak yakin bangun, ini entar lagi maghrib, aku belum sholat maghrib, ngantuk banget, tidur dulu. Bablas pasti maghribnya itu. Itu mah berdosa hukumnya. Baik, kemudian yang ketujuh, merawat orang sakit. Nah, ini sering terjadi nih. Dokter kah, perawat kah, atau kita punya anak sakit, kita mau sholat, anak kita bilang, baba, anak yang kecil-kecil biasa kan gitu, baba sini, baba, ngeranyau dia sudah karena minta disayangin. Kita tenangkan dulu, jangan kita tinggalkan dia, kasihan nanti dia udah semangat, karena orang sakit itu kan perlu semangat tuh, perlu disemangati supaya dia bisa cepat sembuh. Nah begitu juga ada orang sakit, apalagi darurat, masuk gawat darurat tuh tuburukan umpama sudah terhingal-hingal mau mati nih kata orangnya nih, sampai waktu sholat kata dokternya, aku mau sholat dulu ya. Ya, mati orang. Ya jangan, kerjakan dulu dia, selesaikan urusan dia dulu. Orang tadi itu selamatkan nyawanya dia, selamatkan kesehatannya, baru kita sholat. Nah seperti itu. Kemudian yang kedelapan, cuaca yang sangat panas. Cuaca yang sangat panas, maka kita boleh menunda sampai hawa itu menjadi dingin. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah nggak ada, ya, pakai AC semuanya. Ya. Zaman dulu. Tapi sekarang nggak berlaku lagi. Kemudian yang terakhir, yang 9, salat pada saat terjadi kebakaran atau musibah atau apa saja ya yang menimpa, dia menyelamatkan hartanya, menyelamatkan nyawanya, baik punyanya dia atau nyawa orang lain. Itu lebih baik dia mengerjakan itu dulu baru dia melaksanakan salat, baik di akhir waktu atau di pertengahan waktu. Bahkan kata ulama kalau dia mengqadha pun juga nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya, ada kebakaran begitu, dia menyelamatkan harta bendanya, dia selamatkan anak istrinya, keluarganya, atau dia membantu orang lain untuk memadamkan api, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, begitu juga yang lainnya, tim SAR dan sebagainya boleh. Dan juga sering terjadi adalah pada saat salat, pada saat jenazah ini, pelaksanaan pengurusan jenazah ini sering terjadi. Ya, saya berapa kali mendapatkan kasus seperti ini. Jadi umpama salat jenazah jam 10, ya jam 10. Ternyata mungkin ada sesuatu hal dan sebagainya, salatnya mungkin tepat tapi tidak bisa langsung dibawa jenazah itu ke kubur untuk dikuburkan. Ada keterlambatan ini itu macam-macam aja dah, masalah kan ya. Nah ternyata sempatlah dibawa. Nah ketika waktu itu masuk zuhur, ini saya pernah nih berapa kali kasus seperti itu. Sudah jenazah ini sudah dia mau dimasukkan, masuk adzan zuhur. Gimana? Selesaikan aja dulu. Selesaikan dulu. Baru kita sholat. Jangan tunggu dulu ya. Kita sholat aja dulu, biar aja mayatnya di situ. Bangun nanti mayat kubur seorang dia. Dan begitu juga halnya, ini sering terjadi ya di kalangan orang Banjar khususnya. Kalangan orang Banjar, Martapura dan sekitarnya itu. Pokoknya di Banjar lah. Hampir rata-rata orang memakamkan mayit, terutama tuan guru nih ya, ulama-ulama itu ya, ulama-ulama. Itu kalau mereka memasukkan jenazah tadi itu pas waktu adzan asar. Pas waktu adzan asar. Jadi ketika dikumandangkan adzan, langsung dimasukkan jenazah tadi. Jadi setelah dimasukkan tidak perlu diadzan lagi karena sudah adzan asar. Jadi pas orang mengumandangkan adzan di musola, langsung dibawa masuk ke kubur. Nah, karena di Banjar itu hampir rata-rata. Di mana kita lihat kuburan biasanya di mana letaknya? Depan rumah ada juga sih, cuman kebanyakan kuburan di mana banyak? Samping masjid.
Samping masjid. Coba lihat kita kalau ke Amuntai, ke Kalu, di mana-mana lah. Hampir rata-rata itu kuburan itu di samping masjid. Sebelah kanan ke sebelah kiri. Hampir rata-rata begitu. Nah, jadi ketika dikumandangkan adzan, ya salat jenazah dulu dibawa pas adzan asar, pas adzan ini ya, pas adzan langsung dimasukkan jenazah. Setelah dimasukkan jenazah dan seterusnya selesai urusan, baru salat asar berjamaah. Nah, itu ada ulama-ulama yang menyarankan seperti itu caranya. Supaya apa? Supaya lebih nyaring lagi dan lebih lebih besar lagi manfaatnya dari adzan salat tadi. Bukan hanya adzan untuk orang meninggal, tapi adzan untuk salat. Nah, jadi seperti itu. Dan sebenarnya ini cuman sebagian ya. Cuman kata ulama apa saja yang terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan ya, maka kita lebih baik mengutamakan kemanusiaan itu dulu, baru kita melaksanakan salat. Apa saja, ya timsar lah, kebanjiran lah, apa saja lah ya. Itu kita lebih mengutamakan, mementingkan kemanusiaan dulu, membantu orang. Setelah itu baru kita urusan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh mau aja ya urusan yang seperti itu, Allah mau kurang lebih. Cuman kebanyakan kita bukan kemanusiaan yang kita utamakan, kemanusiaan buat kita sendiri. Kemanusiaan buat kita sendiri, kepentingan diri kita yang kita utamakan. Kepentingan orang lain masa bodoh, yang penting saya dulu, sholat mah nanti dulu katanya. Jadi ini yang banyak orang salah. Kalau untuk kepentingan orang lain, oke lah kita utamakan. Tapi kalau kepentingan pribadi, kita singkirkan kepentingan pribadi kita utamakan kepentingan Allah Ta'ala dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Cukup sekian. Ini terakhir di bulan Syawal. Nanti bulan Ramadan kita sambung lagi. Ke bulan Ramadan subuh ya. Biasanya subuh di mana? Ya Pak. Berapa kali dalam sebulan? Seminggu sekali, 2 minggu sekali? 2 kali aja ya dalam pertemuan ya. Nanti saya tentukan harinya. Kenapa? Subuh ini, subuh 2 kali ya. Harinya terserah aja ya. Nanti saya sama bilang Pak bapaknya Ridwan ya. Kalau Ridwan dipanggil Jokowi di sana. Saya sering lupa namanya itu. Kenapa dipanggil Jokowi? Mirip Jokowi mukanya katanya. Mudah-mudahan jadi presiden kata saya. Ya ada hal seperti itu. Nanti saya kasih kabar ya harinya apa ya. Terserah aja ya harinya ya. Insyaallah. Ada 2 kali pertemuan di bulan puasa. Saya tidak tahu apakah nanti bulan puasa umroh atau tidak, tapi wallah alam perkiraan kalau ada jadwal saya akan berangkat umrah di akhir Ramadan. Kalau tidak ada ya berarti kita pengajian seperti biasa. Ada 2 kali pertemuan di bulan Ramadan. Harinya nanti saya beritahukan selanjutnya ya. Baik, mungkin seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.